Perkenalkan, nama saya Siti Munira, NIM 2401111288, Prodi S1 Ilmu Komputer Angkatan 2024. Kali ini saya akan menjelaskan tentang simulasi pipeline pada aplikasi CPU Simulator. Apa sih pipeline itu? Pipeline adalah teknik eksekusi instruksi pada CPU dengan membagi proses menjadi beberapa tahap, sehingga beberapa instruksi dapat diproses secara paralel pada tahap yang berbeda untuk meningkatkan kinerja. Di video kali ini, saya akan membahas tentang prosedur pipeline menggunakan aplikasi CPU Simulator. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian pipeline, pembuatan program sederhana, menjelaskan kode warna, menganalisis data hazard, penanganan hazard dengan instruksi NOP, dan melakukan eksperimen akhir berupa manipulasi pipeline. Sebelum melakukan simulasi, saya akan menjelaskan tentang pipeline terlebih dahulu. Pipeline merupakan suatu cara yang digunakan untuk melakukan sejumlah kerja secara bersamaan, tetapi menggunakan tahap yang berbeda, yang dialirkan secara kontinu. Pada tahap pemrosesan dengan pipeline, pemrosesan ini akan selalu bekerja sehingga memaksimalkan kerja mikroprosesor. Setelah kita mengetahui apa itu pipeline, langsung saja kita menuju ke tahap simulasinya. Pertama, kita akan mencoba program sederhana. Kalian bisa klik compiler, ketik program OX1, enter, ketik for n sama dengan 1 to 20, lalu klik enter, ketik P sama dengan P tambah 1, lalu klik enter, lalu klik next, lalu enter, lalu ketik N. Pada program ini di bagian awal adalah nama dari program yang kita buat, atau program OX1. Baris kedua digunakan untuk melakukan instruksi perulangan atau looping, yang dimana di sini kita bisa memerintahkan program untuk mengulang instruksi sebanyak 20 kali, yang dimulai dari iteras 1 hingga ke 20. Pada baris ketiga merupakan isi dari perulangan, di mana setiap kali terjadi perulangan, paragraf akan ditambah sebanyak 1. Pada baris keempat adalah untuk menandai akhir dari blok perulangan, dan memerintahkan program untuk kembali ke baris for jika jumlah iterasi belum mencapai 20. Sedangkan baris terakhir untuk memberikan tanda bahwa seluruh instruksi program telah selesai. Setelah membuat program selanjutnya, kita akan mengapply program tersebut. Klik compile. Jika sudah, kita bisa klik load in memory. Jika sudah berhasil melakukan load in memory, kalian bisa mencoba menjalankan program dengan cara klik run. Di sini kita melihat pada register R1, angkanya akan terus bertambah sampai jumlah iterasi yang sudah kita tentukan tadi. Untuk melihat tampilan pada pipeline, kita pipeline pada tampilan pipeline, kalian bisa lihat di sini terdapat kode warna yang muncul untuk mengawali tahapan yang pada program. Yang pertama ada fetch, yaitu pengambilan perintah dari memori. Kemudian decode, yaitu penerjemahan instruksi. Write operan untuk membaca nilai dari register yang bukan untuk instruksi. Execute, yaitu kita yang sudah di code. Reversal yang menciptakan hasil eksekusi memori, serta bubble berwarna ungu yang berfungsi untuk mengatasi dependensi data. Biasanya program ini terjadi pada instruksi HLT untuk memastikan semua proses sebelumnya benar-benar selesai sebelum sistem berhenti sepenuhnya.
Selanjutnya kita akan mencoba menghilangkan centang pada instruction pipeline untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan program tersebutnya. Klik restart program, lalu restart pipeline, matikan centang pada nomor instruction pipeline, lalu klik run. Klik short pipeline. Di sini kita bisa melihat terdapat beberapa perbedaan instruksi yang ada pada program. Untuk mengetahui tahapan yang dilakukan, kita bisa memesan terlebih dahulu. Di sini kita dapat perbedaan warna pada instruksi JGT57, yaitu kontrol hazard. Yang ini merupakan perintah simpangan karena CPU harus menentukan arah lompatan instruksi selanjutnya. Untuk warna kuning atau static bus adalah sebagai penanda penyelesaian sedang sibuk menangani instruksi lain, sehingga instruksi berikutnya harus menang antri. Untuk berwarna merah pada instruksi ADD1 dan PRO1 ke RO05 merupakan data hazard yang menandakan bahwa instruksi harus menunggu hasil dari instruksi sebelumnya, karena data yang dibutuhkan belum tersedia atau terjadi sesuatu dependensi data. Selanjutnya kita akan melihat hasil akhir pada program. Di sini kita bisa melihat terdapat warna ungu atau double yang berfungsi untuk menjelaskan instruksi. Biasanya terjadi pada program. Pada statistik, kita bisa terdapat basi stack sebanyak 300 kali, data hazard sebanyak 62 kali, kontrol hazard sebanyak 21 kali, dan insertion sebanyak 21 kali. Selanjutnya, kita akan mencoba melakukan program sederhana kedua dengan menggunakan beberapa instruksi seperti MOP1 dengan R01. MOP5 dengan R03, MOP3 dengan R01, ADD R01 ke R03, dan HLT. Jika sudah menambahkan instruksi, kalian bisa klik Show Pipeline untuk memastikan kalian tidak melakukan centang pada instruction pipeline dan notice of load. Klik Restart Program, kemudian klik Run. Di sini kita bisa melihat bahwa instruction ADD R1 dan R02 terjadi sesuatu hambatan karena instruksi penjumlahan tersebut menemukan nilai terbaru dari R01. Namun, instruksi sebelumnya atau MOV01 belum selesai dan menuliskan hasilnya ke register. Akibatnya, CPU harus menahan proses tersebut agar data yang dijumlahkan tidak mengalami kesalahan, dan terdapat color code berwarna ungu dan purple untuk memastikan semua instruksi di atasnya, termasuk proses penjumlahan benar-benar selesai sebelum proses berhenti total. Dapat dilihat pada statistik, program membutuhkan 13 siklus letak atau clocks untuk menjelaskan pemrograman ini. 5 code untuk instruksi yang diproses satu data hazard atau hambatan data pada ADD R01 ke R03 tadi, dan satu instruction. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan simulasi dengan cara menambahkan instruksi baru, yaitu instruksi NOP. Letakkan instruksi ADD, lalu klik Run. Setelah itu klik Show Pipeline. Dapat dilihat di sini pada instruksi NOP HLT terdapat bubbles atau color code berwarna ungu serta tab decode. Ini terjadi untuk mengatasi data hazard secara manual dan juga sebagai instruksi akhir untuk memastikan seluruh urutan instruksi selesai dengan benar sebelum program berhenti. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan instruksi NOP berhasil menghilangkan hambatan data yang sebelumnya berwarna merah pada instruksi ADD.
Terakhir, kita akan mencoba melakukan eksperimen manipulasi PPLN dengan cara menghapus kembali instruksi BOP pada program, namun melakukan centang pada do not insert bubbles. Klik restart program, klik show PPLN, lalu klik centang pada do not insert bubbles, kemudian klik run. Dapat dilihat di sini pada CPU register R03 memiliki nilai bernilai 6. Lalu bisa klik show PPLN. Dapat dilihat di sini instruksi BOP R01 ke R03 yang seharusnya menyebabkan data hazard atau berwarna merah tidak memiliki color code berwarna merah. Hal ini terjadi karena kita melakukan centang pada not insert bubbles yang merupakan perintah untuk melakukan atau tidak menjadikan bubbles peringatan merah, meskipun secara logika terjadi redundansi data. Namun, meskipun tidak terlihat bubbles peringatan merah, dengan mencantumkan do not insert bubbles, membiarkan instruksi berjalan tanpa hambatan. Tapi dalam satu sampel nyata, tanpa data forwarding, dapatkan hasil perhitungan yang salah karena instruksi ADD memiliki kemungkinan meregister sebelumnya baru terdapat disimpan. Sampai di sini dulu penjelasan prosedur PPLN dari saya. Maaf jika ada kekurangan untuk menjelaskan. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Sekian penjelasan dari saya tentang PPLN pada CPU simulator dengan mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer dengan dosen pengampu Ibu Riama Simanjuntak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.